bilang. Ya, ketika hidup terasa berat, ya, atau saat kita menghadapi pergumulan, saat kita hadapi persoalan hidup, ya, seperti yang dihadapi sekarang misalnya Opa Hartomo, dalam keadaan kondisi seperti itu harus pakai oksigen, ya, mengap-mengap, tetapi mau ikut persekutuan gitu. Kalau orang beralasan lagi sakit gitu, tapi Pak Hartomo memilih untuk bersekutu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan ketika hidup ini terasa sulit, hidup ini terasa berat, hidup ini terasa penuh dengan masalah. Yang pertama, tidak harus menanggung beban itu sendiri. Ya, tidak harus menanggung pergumulan itu secara sendiri gitu. Ya, yang harus kita lakukan adalah 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Ya, jadi kekhawatiran itu bicara tentang pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi waktu ada masalah, waktu ada kesulitan, ya, sakit penyakit atau masalah apapun, yang harus kita lakukan adalah tidak menanggung masalah itu secara pribadi, tapi kita mau serahkan kepada Tuhan. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Kalau kita ada sampai dengan siang hari ini, itu karena pemeliharaan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan buat kita semua. Karena itu kita bersyukur dan berterima kasih. Ya, jadi ketika ada masalah, bagian kita lakukan, kita serahkan. Kenapa kita serahkan masalah kita? Kenapa kita serahkan persoalan kita kepada Tuhan? Kenapa kita serahkan semua masalah yang kita hadapi kepada Tuhan? Karena Tuhan mampu menyelesaikannya. Katakan amin. Ya. Amin. Ya, kalau Tuhan tidak mampu, ngapain kita serahkan masalah kita? Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan mampu menyelesaikan masalah kita, kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Di 1 Korintus pasal 10 ayat 13, firman Tuhan berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sering kali saya katakan bahwa Allah kita itu bukan Allah yang masa bodoh. Sering kali saya katakan bahwa Allah kita Allah yang hidup, yang turut bekerja. Bahkan lebih dari itu, kita punya Allah yang selalu dan senantiasa memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Karena itu ketika hidup kita terasa berat, ketika hidup kita terasa sulit, langkah yang kita ambil, serahkan pergumulan kita, masalah kita kepada Tuhan dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan kita mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi, apapun itu, ya, keuangan atau keluarga, sakit penyakit, pekerjaan, pelayanan lain sebagainya. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar buat kita sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, yang berikut, kita punya keyakinan, punya iman bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Katakan amin. Ya. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Nah,
Dalam Mazmur 94 ayat 17 sampai 19, mari kita lihat. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ya, jadi kalau Tuhan tidak menolong kita, nyaris ya kita diam di tempat sunyi. Di mana? Ya di kuburan. Ya. Artinya hidup kita selesai gitu. Nah, kalau Pak Hartomo bisa sampai dengan saat ini, bahkan belasan tahun diberikan kemenangan atas sakit jantungnya, itu kemurahan Tuhan. Walaupun sekarang sedang di tempat tidur, ikut persekutuan ini dengan selang di hidung, masang oksigen, itu anugerah Tuhan buat Pak Hartomo. Tapi buat kita semua juga. Ya, jadi ayat ini bilang waktu kita berpikir, kaki kita goyang, maka kasih setia Tuhan itu menyokong kita. Kasih setia Tuhan itu menopang kita. Kasih setia Tuhan itu meneguhkan kita gitu. Sehingga kalau kita bisa berdiri, kita bisa kuat, kita bisa duduk saat ini di ruang Zoom ini, itu juga karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, sudah istilahnya nggak tahu mau buat apa lagi gitu. Ya, panik, tertekan, dan lain sebagainya. Ayat ini bilang, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ya, jadi ada satu sobatku yang setia, tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ya, namanya Yesus, luar biasa. Jadi Yesus itu sumber penghiburan buat kita. Karena itu ketika kita ada masalah, ada pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Nah, ini dia bahwa Tuhan berjanji memberikan kekuatan buat kita. Ya, tadi lagu yang dinyanyikan Pak Pendeta Amos, apa namanya? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, itu dia. Ya, jadi diberkatilah orang yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ya, saya tadi tidak janjian sama Pak Pendeta Amos gitu untuk lagu, tapi bisa nyambung gitu. Ya, jadi Tuhan berjanji memberikan kekuatan buat kita. Bagi siapa? Mereka yang mengandalkan Tuhan. Bagi siapa? Bagi mereka yang menaruh harap pada Tuhan gitu. Iya. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harap sama Tuhan, itu akan diberikan kekuatan sama Tuhan. Percaya kita ditolong oleh Tuhan. Jaminannya apa? Ya, Yeremia 17 ayat 7-8. Jaminan, ia akan seperti pohon tanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akar di tepi batang air, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Artinya, pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah berhenti, tidak pernah habis-habisnya. Selalu ada di setiap musim gitu. Ya, saat kita senang, saat kita susah, saat diberkati, sedang tidak, sedang sakit, sedang sehat, dia ada bersama dengan kita gitu. Nah, itu janji Tuhan buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan, janji Tuhan buat orang-orang yang menaruh harapnya sama Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kekuatan buat mereka. Yang berikut, Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah kita. Katakan amin. Ya, ketika kita melihat Allah kita lebih besar dari masalah kita, maka kita akan melihat masalah kita kecil di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita melihat masalah kita yang lebih besar, maka kita akan buat Tuhan kita jadi kecil gitu. Ya, jadi ini penting. Karena itu Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Firman Tuhan ini sudah kita hafal dan sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Tetapi saya mau kasih tahu, ayat ini memberikan jaminan yang luar biasa buat kita semua, ya, bahwa Tuhan berjanji menyertai. Tuhan juga berjanji meneguhkan, bahkan akan menolong kita dan akan memegang tangan kita dan memberikan kemenangan buat kita semua. Karena itu, apapun masalah yang kita hadapi, mari kita serahkan sama Tuhan supaya Tuhan boleh menolong kita. Ya, Tuhan menolong kita sehingga kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, nah, itu bagian firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita di siang hari ini, sehingga apapun yang menjadi kesulitan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, masalah kita, bagian kita apa, serahkan sama Tuhan. Kenapa kita serahkan sama Tuhan? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Kenapa kita serahkan sama Tuhan? Karena Tuhan mampu menyelesaikannya bagi kita. Kenapa kita serahkan sama Tuhan? Karena Tuhan dapat memberikan kekuatan baru buat kita. Kenapa kita serahkan? Karena Tuhan berjanji memberi kekuatan. Dan kita punya keyakinan Allah kita lebih besar dari masalah kita. Masalah kita kecil di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.